Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Disa Putra Sirait, kelas manajemen 18F, NPM 1841 1186. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu latar belakang. Sebelum saya akan menjelaskannya, saya sedikit ingin menyampaikan tentang di saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar kita terhindar dari COVID-19. Dan walaupun sekarang kita dilanda pandemi ini, kami tetap produktif dalam belajar online. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini latar belakang berawal melihat peluang usaha yang tinggi di Kota Bandung juga sebagai kota tren fashion Paris Penjapa. Dan semakin berkembangnya serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion. Maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha clothing di Lampung, khususnya Bandar Lampung, yang dimana produknya berdasarkan update-update fashion masa kini. Dan kami juga akan menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen, sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanan sesuai keinginan. Hingga saat ini, sedikit demi sedikit clothing di Lampung mulai bertambah, namun tidak menyurutkan keinginan kami untuk membuka usaha clothing store dan membuat Lampung bukan hanya menjadi kota kuliner dan pariwisata, namun ingin menjadikan Lampung sebagai kota fashion sehingga mempunyai daya tarik Paris turis domestik maupun mancanegara. Pada saat ini, Lampung diprediksi menjadi tempat yang sangat bagus untuk pemasaran dan pembangunan atau pengembangan bisnis clothing. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai pola pikir yang sudah maju dan modern dalam dunia fashion. Dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, kami mencari terobosan agar masyarakat dapat tertarik dengan produk buatan kami dan mencari tahu apa yang diinginkan masyarakat. Di zaman modern sekarang ini, melalui kreasi dan keuletan kami dalam berkarya di luar bidang akademik yaitu desain, maka fashion pada masa kini bisa semakin berkembang dengan sangat cepat. Dan selanjutnya di sini ada tujuan usaha. Tujuan usaha kami di sini ingin membentuk usaha sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kebutuhan pakaian bagi masyarakat, memberikan pengenalan akan dunia fashion melalui usaha distro ini. Dan yang ketiga, mendapatkan laba menjadi salah satu konveksi terbesar dan menjadikan brand termuka di Indonesia bahkan di kancah dunia. Dan yang selanjutnya, manfaat usaha. Manfaat dari usaha ini adalah konsumen bisa merasakan produk yang kami jual, kami mendapatkan keuntungan, dan yang terakhir membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang, terima kasih. Ya, walaupun sedang terjadi pandemi COVID-19, tapi kami tetap produktif dalam pembelajaran online. Perkenalkan, nama saya Rafiq Afandi dari kelas manajemen 18F, NPM 18411 Di sini saya akan menjelaskan bab yang kedua, yaitu tentang analisis pemasarannya. Nah, dalam analisis pemasaran perusahaan kami, profil perusahaan kami, produk-produk kami tuju untuk para kaula muda, orang-orang dewasa hingga orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun yang perempuan. Nah, dalam analisis pemasaran perusahaan kami, potensi dan segmentasi pasar kami membuat harga yang bisa dijangkau oleh semua orang. Kami mulai harga itu dari 50.000 hingga 650.000. Tergantung dari aksesoris, baju, sepatu, celana dan sebagainya, dan juga seberapa besar nilai produk itu di mata konsumen. Nah, lalu lingkungan perusahaan kami membuat produk-produk yang sesuai dengan lingkungan sekarang, sesuai dengan zaman sekarang. Kami membuat desain bahan-bahan untuk produk kami yang berkualitas, secara elegan dan juga tidak terkesan kuno.
Nah, analisis pemasaran perusahaan kami, di sini pesaing perusahaan kami hanyalah perusahaan yang sejenis, yang sama-sama berkecimpung di dunia clothing, yang menjual baju, konveksi dan sebagainya. Dan juga pesaing kami ini yaitu pelaku pembajakan, yang dimana di sini maksudnya pembajakan itu mereka mengambil sampel baju dari kami, lalu mereka memproduksi sendiri tanpa sepengetahuan kami, dan mereka menjual di bawah harga kami. Itu membuat rusak harga produk kami. Lalu untuk peluang perusahaan kami di sini bisa dikatakan lumayan mendukung peluang usaha sekarang, di mana anak-anak muda zaman sekarang sangat memperhatikan penampilannya, dan mereka juga lebih condong memilih pakaian yang berlabel-label distro dan bermerek. Media promosi yang kami lakukan untuk perusahaan kami di sini, kami menggunakan offline dan juga online, yang dimana offline bisa datang ke store kami, dan untuk yang online kami menggunakan website, Facebook, dan juga Instagram, dan juga untuk berkomunikasi dengan kami bisa dengan WhatsApp. Nah, rencana untuk produk kami ingin perusahaan kami ini produknya bisa terkenal oleh semua orang, bisa jadi panutan pakaian untuk semua orang, dan pastinya ingin sukses. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bab yang ketiga bisa disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Walaupun sedang terjadi pandemi COVID, kami tetap produktif untuk melakukan pembelajaran online. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang analisis produksi. Bahan dasar dari produk kami yaitu teh insomnia adalah bahan baku yang berkualitas dan terjamin mutunya, sehingga para konsumen tidak akan kecewa untuk membeli produk kami. Adapun beberapa jenis produk yang kami jual seperti kemeja, kaos, celana, jaket, topi, dan aksesoris seperti gelang dan kalung. Untuk kemeja kami jual 90.000, untuk kaos kami jual 50.000, untuk celana kami jual 100.000, untuk jaket kami jual 150.000, untuk topi kami jual 80.000, dan untuk aksesoris dari kisaran harga 24.000 sampai 70.000. Tank Insomnia selalu akan memperbarui produk-produknya, sehingga para konsumen tidak akan bosan untuk membeli Tank Insomnia. Keunggulan dan kelemahan dari perusahaan kami yaitu keunggulannya dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Yang kedua, kami dapat bekerja secara bertanggung jawab, disiplin, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, kami menjual produk yang berkualitas. Kelemahan kami yaitu pesaing pasar kami yang lumayan banyak. Dan yang terakhir yaitu berubahnya kondisi perekonomian Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini kita sedang terjadi pandemi COVID, sehingga perekonomian kita sedang terguncang atau tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Adi Saputra. Di sini saya akan membahas dari bab 4, analisis sumber daya manusia. Sebelum saya membahas di mana sekarang terjadi pandemi COVID-19, kami tetap produktif belajar online dengan baik. Baik, saya akan membahas analisis sumber daya manusia. Dalam bisnis kami, pemanfaatan sumber daya manusia adalah untuk memajukan bisnis yang kami rencanakan ini. Job description pemilik, yaitu yang bertugas sebagai pemberi perintah tugas kerja, mengontrol atau memonitoring terhadap perkembangan perusahaan, membuat peraturan jam kerja dan mengevaluasi karyawan kerja. Manajer keuangan, yaitu yang mencatat transaksi, melaporkan kondisi keuangan, meringkas, mengolah, dan menyajikan data pembayaran pajak dan perencanaan anggaran tahunan. Manajer pemasaran, yaitu yang mengatur tentang pemasaran produk yang akan dipasarkan
olah perusahaan konveksi ini. Tugas utama yang melakukan penjualan, yang mengelola keluhan pelanggan, yang meyakinkan calon pembeli atau customer, mendokumentasikan orderan yang masuk, dan bekerja sama dengan bagian pengiriman barang. Manajer administrasi, yaitu pembuatan laporan dan anggaran, dan ada juga yang bertugas membeli barang sesuai permintaan PPIC dengan pertimbangan harga murah, kualitas bagus, delivery time cepat. Karyawan, yaitu bertanggung jawab dalam pelayanan di store maupun menjadi admin di penjualan online, serta bertanggung jawab menjaga kualitas barang yang akan diterima oleh konsumen. Struktur organisasi, pemiliknya adalah Rafiq Afandi, manajer keuangan Muhammad Aprendi Amsori, manajer pemasaran Adi Saputra Sirait, manajer administrasi Abdul Ikram, karyawan Hamdi Adi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ikram. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pada bab 5, yaitu tentang jadwal kegiatan dan biaya. Namun sebelumnya, dimana walaupun sedang terjadi pandemi COVID-19, kami tetap produktif untuk melakukan pembelajaran online di rumah dengan sekreatif mungkin. Baik, sekarang saya akan membahas pada bab 5, yaitu kebutuhan modal yang diinginkan. Pertama, kami membutuhkan modal awal sebesar 300 juta rupiah, tanah dan bangunan 40 juta rupiah, mesin produksi 60 juta rupiah, gaji karyawan 5 juta rupiah, bahan produksi 30 juta rupiah, dan uang kas senilai 165 juta rupiah. Jadi kebutuhan yang kami butuhkan di konveksi tank Nomia ini sebesar 135 juta rupiah. Berikutnya jadwal pelaksanaan usaha. Pertama-tama kami diskusi pembuatan produk, yaitu pada bulan 5. Setelah itu belanja alat bahan sekitar bulan 7. Setelah belanja, kami pun memproses pembuatan produk pada bulan 9 dan mengadakan promosi produk pada bulan 10. Selanjutnya untuk melakukan penjualan produk pada bulan 12. Sekian dari penjelasan dari bab 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.